aku bakal bahas soal ini ya, dashboard untuk pengeluaran keluarga. Sebenarnya aku pengen nge-share ke teman-teman bahwa cara bikinnya tuh sebenarnya simpel banget. Nanti tak bikin jadi beberapa step ya. Yang pertama itu memang aku ngebuat dashboard pengeluarannya itu di Google Form. Ini pembuatannya tuh sangat mudah. Itu dari kita tinggal apa sih sebenarnya? Tinggal bikin tanggal, habis itu terus kategori pengeluarannya apa, terus keterangan pengeluarannya untuk apa, terus nominal pengeluaran itu berapa. Nah terus nanti data ini itu akan kita lempar ke Google Sheet kayak gitu. Nah di dalam Google Sheet ini, nah ini ada tanggal, terus habis itu kategori pengeluarannya apa, terus keterangan pengeluarannya apa, nominal pengeluarannya berapa. Nah ini, nah terus selanjutnya yang terakhir itu kita akan masuk ke ringkasannya. Nah ini hanya untuk nge-track pengeluaran ya. Jadi ini kita bisa nge-track pengeluaran sama setahun itu kita lari di mana aja kayak gitu. Nah di sini kita lihat persentasenya itu 15% dari belanja harian, terus 16% hiburan, terus 16% makan minuman, terus selanjutnya pendidikan anak dan tagihan rumah tangga. Ini kategorinya bebas ya teman-teman, bisa nambahin lagi atau nanti juga bisa nanti di sisi yang pemasukan. Oke, nah di sini kelebihannya itu adalah kita bisa ngeset tanggalnya, terus kategori pengeluarannya apa gitu. Nah kayak gini. Nah ditunggu ya, agak lama ya untuk pengeluaran. Nah ini kita bisa melihat di distribusi per bulan-bulannya itu apa aja. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman untuk apa ya, meringkas ya. Nanti ini untuk previewnya. Nah setelah ini akan aku kasih tahu cara pembuatannya. Oke, nanti tak bikin step by step. Itu dari yang pertama itu bikin Google Doc-nya dulu, Google Form sorry. Terus yang kedua nanti kita bikin kita lempar ke Google Sheet-nya. Nah setelah masuk ke Google Sheet nanti kita akan sambungin Google Sheet ini dengan Looker Studio. Nah gitu, nanti kita ada 3 step. Oke, selamat menyimak. Yang pertama kita akan membuat Google Google. Untuk step pertama kita akan bikin form dulu ya. Nah kita katakanlah ini adalah form pengeluaran gitu, form pengeluaran. Oke, dah ini form ini digunakan untuk mencatat pengeluaran per bulan kayak gitu. Oke, yang pertama kalau kita ngambil contoh tadi itu adalah tanggal ya, berarti kita pilih tanggal kayak gitu. Oke, nah yang pertama adalah tanggal. Terus habis itu kita tambah lagi untuk ke jenis pengeluaran. Di sini kita bisa kasih pilihan ganda ya. Misalnya di sini kan yang sebelumnya tadi ada beberapa jenis pengeluaran ya, belanja, hiburan. Nah ini kita coba kopas aja ya. Atau kalau teman-teman punya berapa jenis pengeluaran itu bisa langsung dimasukkan. Karena aku pengen simple ya udah aku masukin opsi ini. Nah tambahkan opsi atau mungkin tambahkan lainnya, nanti kita bisa input sendiri. Oke, yang selanjutnya kita akan nambah pertanyaan lagi kayak gitu. Setelah dia tanggal pengeluarannya, terus jenis pengeluarannya adalah sekarang adalah nominal pengeluaran. Kalau dari sini adalah keterangan pengeluaran dulu, keterangan pengeluaran. Nah habis itu kita kasih jawaban singkat aja itu. Terus habis lagi yang terakhir adalah nominal pengeluaran, kita pilih jawaban singkat ya, teks jawaban singkat. Oke, sudah. Terus ya kalau teman-teman bisa custom juga, ini wajib diisi enggak. Nah ini wajib diisi juga. Habis itu ini juga wajib diisi, ini wajib diisi. Terus
kita publikasikan dulu. Oke, dah. Oke, habis itu kita akan saling link, persingkat URL dulu. Nah, ini adalah link yang bisa kita akses. Oke. Oke, selanjutnya kita akan akses linknya. Oke, nah ini udah keluar ya untuk inputannya. Oke, ini kita akan langsung masuk ke, misalnya hari ini ya, kita mengeluarkan makanan dan minuman. Itu adalah jajan seblak. Oke, seblaknya adalah 15.000 kayak gitu. Oke, saya akan kirim. Oke, kita kirim jawaban lain. Nah, misalnya kita keluar lagi. Oke, misalnya hari ini juga, terus kita ke yang lain kayak gitu. Kalau yang lain misalnya untuk beli diamond. janganlah diamond lah. Beli kebutuhan mendadak gitu. Misalnya kita beli baterai HP, nominal pengeluarannya katakanlah 500.000 ya. Kebutuhan mendadak baterai HP, kirim dah. Nah, sebenarnya kalau kita terus balik lagi ke sini, oke. Nah, kita udah cek di sini kan udah ada 2 pengeluaran ya. Nah, terus dari sini kurang lewat dulu guys, maklum pinggir jalan. Oke, lanjut ke masuk ke link ke spreadsheet. Habis itu, nah ini bisa kita rename sih. Bagusnya gini, kita kasih nama ya. Ada form pengeluaran harian, terus kita link ke spreadsheet. Oke, kita buat. Oke, sudah. Ini terserah kalau teman-teman mau dibikin format tabel atau biasa aja, nggak apa-apa sih. Nah, ini nanti semua jawabannya akan direcord masuk ke sini ya. Kita akan coba nginput lagi ya form pengeluarannya tadi, kirim jawaban lain, kita masuk lagi tanggalnya hari ini, terus hiburan, terus keterangan adalah beli, kalau hiburan apa ya, beli alat lukis kayak gitu aja. Pengeluarannya katakanlah 400.000 lah. Oke, kirim sudah. Oke, sudah ke record ya tadi. Pengeluarannya ada 3. Ini udah masuk. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita pengen meringkas dengan cepat untuk sebelum kita lari ke Google Data Studio, sebenarnya kita bisa menggunakan teknik namanya teknik pivot table. Nah, ini teknik pivot table itu digunakan untuk kita meringkas data. Nah, gampang banget cara pakainya, tinggal blok aja. Terus kita telusuri menu, pilih pivot. Oke, terus sheet baru aja. Kita kasih nama ringkasan. Ini udah ada rekomendasi kan. Kita tinggal klik. Nah, atau kita bikin mau custom aja ya. Pertama kita akan pilih jenis pengeluaran. Kita taruh di baris, terus kita kasih nominal pengeluaran. Baris. Dah. Ini kita udah bisa ngerekap pengeluarannya ya. Itu udah clear. Ini untuk ngerekap yang memang kita mau cepet aja gitu. Nah, permasalahannya adalah yang timbul ketika kita nanti mau ngerekap. Itu kita kan mesti datanya kan masuk banyak kan. Masuk ada yang bulanan, ada yang udah nanti setahun. Nah, itu kan butuh butuh untuk ringkasannya lebih advance. Kalau ini kan dia kan akumulasi, jadi kita kan tidak tahu itu tuh kapan keluarnya, terus bareng sama kebutuhan apa, terus susah kita kalau misalnya nge-track kayak gitu. Misalnya pengeluaran bulan Juli kok kemarin kayaknya aku banyak ya, oh apa sih pengeluarannya. Nah, kita ngecek itu agak susah. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mengkonekkan dengan Google Data Studio ini, atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan Looker Studio. Nah, ini gampang sih sebenarnya cara bikinnya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan bikin Google Data Studio untuk menghubungkan data tadi dengan data ini. Oke, yang pertama kita akan masuk ke home dulu. Ke home-nya ya, kita buat aja laporan itu. Set. Oke, kita tunggu.
Terus kita bikin nama file, kita konekkan aja langsung. Nah ini tadi kan udah ada kan file yang terakhir kita kerjakan, nah kayak gitu. Nah ada yang udah tinggal tambahin aja kayak gitu. Oke, tambahkan ke laporan, tambahkan, sudah sebenarnya. Nah ini ada dua jenis ya. Kalau ini kita mau bebas layoutnya, kalau ini kita bikin responsif. Kalau responsif itu dia akan lebih enak ditampil di device kayak gitu, HP dia akan menyesuaikan. Coba ini karena fitur baru kita coba ya, responsif. Oke, kita kasih nama laporan adalah rekap pengeluaran harian gitu ya, rekap pengeluaran harian. Oke, tambahkan judul laporan catatan pengeluaran gitu aja, catatan pengeluaran. Nah oke, kita udah mulai dengan diagram, bisa di sini atau kita bisa milihnya di sini juga. Nah ini lebih komplit. Nah aku pengen diagram ini. Nah ini kan catatan pengeluaran ya, kita tadi kan ada beberapa kategori pengeluaran. Nah yang kita perlu tuning tuh di sini. Oke, jenis pengeluaran udah bener ya, tapi kan metriknya masih salah, harusnya dia adalah nominal pengeluaran. Oke, nah ini udah kita ketahuan ini untuk pengeluarannya apa. Nah kayak gitu. Nah ini kalau judul sih bisa kita edit ya, nggak usah pakai itu juga bisa. Oke, hilangkan judulnya juga nggak apa-apa, atau kalau kita mau kasih judulnya tinggal klik aja, kita pilih judul pengeluaran. Oke, selesai. Terus habis itu kita mau bikin lagi. Nah ini enaknya gini ya, kalau mau bikin baru itu jangan, stepnya itu jangan dari sini ya, tambah lagi. Nah kita sebenarnya tinggal kopas aja ke sini. Nah udah, kita pengen bentuknya tabel aja kayak gitu. Nah bisa tinggal seleo gitu, udah kan. Nah ini kan enggak persen ya, total pengeluaran. Nah oke, nah kita sebenarnya di sini juga bisa menambahkan ringkasan ya. Jadi kita pengen ngeringkas pengeluarannya apa, kita tambahkan diagram lagi, kita pilih yang kartu skor. Nah ini aja. Nah ini kan ketahuan kan. Oke, kalau pengen kita mau ngeringkas nominal pengeluarannya gitu. Oke, ini nggak usah pakai judul aja karena dia udah oke. Nah yang terakhir misalnya teman-teman pengen aku pengen ada tabel deh, aku pengen tetap ada tabel, ya udah kita buatin aja nggak apa-apa. Misalnya mau bikin log ya, kita pilih tanggal juga, terus kita pilih juga pengeluaran, keterangan pengeluaran. Oke, kalau misalnya kita pengen tetap pengen detail, oke, udah kayak gini sebenarnya juga udah meringkas ya. Nah ini mudah banget ya teman-teman untuk cara buatnya, jadi nggak perlu yang susah-susah gitu. Oke, nah seperti itu teman-teman. Kalau misalnya pengen buat itu, kita bisa modal 3. Yang pertama bikin Google Form, yang kedua dari Google Form yang kita buat itu langsung kita tampilkan ke Google Sheet kayak gitu. Nah setelah mampir ke Google Sheet, nanti kita akan masuk ke Google Data Studio. Nah kita bisa meringkas informasi seperti ini. Nah ada juga nanti kalau misalnya kita pengen nambahin pengeluaran, pemasukan, itu sangat possible banget. Nah terus ini juga oke, ini aku mau apa ya, ngebagiin file yang aku kerjain. Nah ini banyak sih tuh, ini ada salah satunya juga ada demo dashboard Shopee. Nah ini aku bikin ya untuk ngerekap penjualan sebenarnya. Ini bisa add
seinteraktif ini ya. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau pengen diajarin cara bikinnya, udah drop komen aja, atau mungkin minta aku buat customize report tertentu, bisa langsung drop komen di bawah. Oke, terima kasih, biar videonya kepanjangan. Terima kasih. Jika konten ini bermanfaat, silahkan subscribe dan komen, minimal komen lah nanti. Kalau subscribe gak apa-apa tapi subscribe kasihan aku nanti, biar semangat bikin konten. Thank you.